Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Saya Hairunisa dengan NIM 2022073009. Dan saya Safira Azahro dengan NIM 2022073008. Dan saya Riri Aprilia Nur Arifah dengan NIM 2022073005. Baik, di sini kami akan membahas tentang materi yang berjudul Perspektif Islam. Perspektif Islam tentang krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global yang berkelanjutan menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem ekonomi saat ini. Dari sudut pandang Islam, akar masalahnya terletak pada ketidakseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual manusia, serta dominasi konsumerisme. Islam menawarkan solusi melalui reformasi moral individu dan masyarakat, disertai perubahan sistem ekonomi yang menekankan keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar, bukan keinginan tak terbatas. Dalam materi perspektif Islam ini akan ada 6 poin. Yang pertama, akar krisis. Yang kedua, dilema ekonomi modern. Yang ketiga, dimensi manusia dalam ekonomi. Yang keempat, cetak biru untuk ekonomi. Yang kelima, reformasi sistem keuangan dan perbankan. Dan yang terakhir, visi masa depan ekonomi Islam. Poin pertama yaitu akar krisis ekonomi. Krisis ekonomi berakar pada ketidakseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual manusia. Konsumerisme mendorong keinginan tak terbatas, sementara distribusi kekayaan semakin timpang. Sistem perbankan memperparah masalah dengan menciptakan kredit yang berlebihan. Dalam akar krisis ekonomi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konsumerisme berlebihan, yaitu penekanan berlebihan pada perolehan barang material dan pemuasan keinginan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ketidakseimbangan distribusi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar antara kaya dan miskin. Yang ketiga, sistem perbankan ekspansif, penciptaan kredit yang berlebihan oleh sistem perbankan mendorong inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, yaitu dilema ekonomi modern. Dilema ekonomi modern muncul dari kombinasi tiga kekuatan yang tidak konsisten. Yang pertama, selera borjuis, meningkatkan ketamakan dan menciptakan permintaan yang tidak pernah terpuaskan, mendorong orang untuk selalu menginginkan lebih banyak dan tidak pernah puas. Hal ini menciptakan permintaan yang tidak pernah terpuaskan yang dapat menyebabkan konsumsi berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, pemerintah demokratis, mendorong tuntutan layanan sosial yang berlebihan tanpa pengendalian moral. Hal ini dapat menyebabkan inflasi dan pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, etos individualis, menekankan kebebasan pribadi namun menolak tanggung jawab sosial. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Ketiga kekuatan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam ekonomi. Selanjutnya, dimensi manusia dalam ekonomi. Manusia merupakan elemen kunci dalam sistem ekonomi. Reformasi spiritual individu harus disertai dengan perubahan sistem ekonomi untuk menghilangkan ketidakadilan dan eksploitasi. Diperlukan teknologi yang berwajah manusiawi dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, bukan keinginan tak terbatas. Di sini, dimensi manusia dalam ekonomi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, reformasi moral, yaitu peningkatan moral individu melalui ideologi yang mengubah pandangan hidup. Terus yang kedua, keadilan sosial ekonomi, yaitu menghilangkan ketidakadilan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar,
yaitu menyediakan lapangan kerja dan standar hidup yang layak bagi semua. Yang keempat, teknologi berwajah manusiawi, yaitu mengembangkan teknologi yang mendukung lapangan kerja penuh. Terus, selanjutnya, cetak biru Islam untuk ekonomi. Islam menawarkan cetak biru ekonomi yang menekankan persaudaraan universal, memandang kekayaan sebagai amanah, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar. Penghapusan riba atau bunga merupakan salah satu reformasi penting dalam sistem keuangan Islam. Di sini dalam cetak biru Islam dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, persaudaraan universal, di mana menekankan kesetaraan sosial dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, kekayaan sebagai amanah, memandang kekayaan sebagai titipan Tuhan yang harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan, yaitu mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kenyamanan hidup, bukan karena kemauan. Yang keempat, penghapusan riba, yaitu menghilangkan bunga atau riba dari sistem keuangan dan perbankan. Selanjutnya yaitu reformasi sistem keuangan dan perbankan. Salah satu elemen penting dalam cetak biru ekonomi Islam adalah reformasi sistem keuangan dan perbankan, di mana reformasi ini diperlukan untuk menghilangkan riba dari sistem keuangan dan membangun sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mereformasi sistem keuangan dan perbankan Islam antara lain: yang pertama, identifikasi tujuan Islam, di mana memahami tujuan-tujuan penting Islam yang perlu diwujudkan melalui sistem keuangan. Yang kedua, analisis riba, di mana mengkaji hakikat riba berdasarkan Al-Quran, hadis, dan literatur fikih. Yang ketiga, alternatif riba, di mana mengembangkan alternatif bebas riba seperti sistem bagi hasil. Dan yang terakhir yaitu reformasi kelembagaan, di mana merancang kerangka kelembagaan baru yang sesuai dengan prinsip Islam. Visi masa depan ekonomi Islam. Visi masa depan ekonomi Islam adalah terciptanya sistem yang seimbang, menekankan kerjasama, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi krisis ekonomi global dan membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Visi masa depan ekonomi Islam diwujudkan melalui 4 pilar utama, yaitu yang pertama, keseimbangan, dengan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Yang kedua, kerjasama, sistem ekonomi yang menekankan kerjasama bukan persaingan. Pertumbuhan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, keadilan, distribusi kekayaan yang adil dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua. Dari keempat pilar tersebut, bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi global, menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.